Jumpa lagi dengan Ilham, belajar geografi mudah dan bisa dirasakan. Oke adik, pada video kali ini kita akan mempersiapkan ujian tengah semester. Gimana? Sudah siap? Ambil buku catatanmu, ambil pulpenmu. Mari kita mulai. Gimana? Sudah siap bukumu dan pulpenmu? Mari kita mulai. Kita lihat soal nomor 1. Soal 1 bilang bahwa pembentukan jagat raya menurut teori steady state, ini kakak garis bawahi karena kata penting, menyatakan bahwa baik, yang namanya steady itu berarti tetap. Kalau stay berarti keadaan. Berarti ini adalah teori tentang keadaan tetap. Maka tinggal kita cari jawabannya ya. Yang terdapat kata kunci keadaan tetap. Mari kita cek pilihan jawabannya. Pilihannya A. Alam semesta selalu berkembang dari waktu ke waktu dan keadaan berubah. Oke, ternyata berubah ya. Ini kakak coret. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan key point-nya. Lihat pilihan B. Terdapat keseimbangan materi penyusun yang selalu tetap dan tidak berubah. Udah ketemu nih deh. Kata kuncinya itu tetap. Maka inilah jawabannya. Gimana? Mudah kan? Bisa merasakan dong? Oke, kakak kasih kamu waktu 2 menit untuk kamu review ya, dan kamu salin di bukumu ya. Oke, dimulai. Gimana deh? Sudah kan? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Planet-planet terbentuk di tata surya karena adanya bagian dari matahari di dekat sebuah bintang yang maha besar, sehingga kulit terluar dari matahari terlepas. Oke, kakak kasih kata kunci yaitu kulit terluar terlepas dan membentuk planet serta dipengaruhi oleh adanya proses pendinginan. Pendapat tersebut dikenal dengan teori apa ya? Kayaknya kalau gini enggak deh. Karena kalau nebula itu kan kabut ya. Kayaknya ini deh. Kenapa? Karena ada kata kunci planet-planet. Oke? Gimana? Oke, silakan kamu catat di bukumu. Silakan. Gimana deh? Sudah? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Baik, nomor 3 ini, wah, kayak gambar peta ya. Tapi kok nggak kayak ini dulu ya? Yang kita kenal ya? Ya benar, ini adalah peta dari benua zaman dahulu kala. Ya, ini berdasarkan teori Alfred Wegener tentang continental drift. Tetapi deh, ini dia sudah mengalami pemecahan. Bahwasanya dulu menurut Wegener, dia bilang bahwa bumi itu terdiri dari satu benua raksasa dan satu samudra raksasa. Nah, ini adalah pecahan dari benua raksasa yang namanya Pangea. Nah, ini yang bagian atas ini disebut sebagai Pangea dan ini sebagai Gondwana. Oke deh. Baik, nah soal ini bilang bahwa wilayah Yarsi terpecah menjadi yang diameter yang ini. Nah, ini nih mirip kayak apa sih deh? Kalau kamu lihat peta sekarang, yang bagian yang ini deh, ini mirip benua Amerika Selatan. Sementara yang ini mirip kayak benua Afrika. Dah, yuk kita cari dari dulu ya, yang tahu ya. Kalau dari pilihannya maka Australia, Eropa, dan India, bukan dong. Eropa, Amerika Selatan, dan Afrika bisa jadi. Tapi kan Eropa kan atas, bukan bawah ya. Kalau bawah berarti bukan Eropa dong, maka ini salah. Kita cek yang C, Antartika, Afrika, dan Amerika Selatan. Nah, jadi jawabannya deh, yaitu Antartika, Afrika, dan Amerika Selatan. Kenapa? Karena di bagian bawah loh ya, adanya Antartika, bukan Eropa. Apalagi Arktik. Arktik ada di sini deh, atas. Oke.
Kamu catat ya. Kakak kasih kamu waktu 2 menit untuk kamu catat. Silakan. Oke. Bisa dong. Sekarang kita ke nomor 4. Banyak nih kata-katanya. Tapi kita coba aja lah ya. Tenang dulu nih. Kita cek aja nih pertanyaannya apa sih? Karena kan yang atas kan pernyataan. Oke, kita lihat pertanyaannya ya. Berarti ini dong. Bukti dari pergerakan lempeng tektonik pada daerah yang luas, serta dalam waktu yang relatif lama, ditunjukkan oleh nomor. Kalau daerah yang luas serta waktu yang lama, berarti ini kan istilah untuk gerak epirogenesa. Masih kan epirogenesa? Ada temannya loh, namanya orogenesa. Ya. Nah, sementara soalnya kan mintanya yang epirogenesa. Kita cek pernyataannya. Yang pertama, gerak penurunan suatu daratan sehingga seolah-olah air laut naik. Ya, ini satu. Yang kedua, gerak naiknya suatu daratan sehingga seolah-olah air laut turun. Ini pun benar. Ya, karena ini disebut sebagai epirogenesa positif. Kalau ini epirogenesa negatif. Ada 2 nih. Berarti kita bisa silang nih. Ini kita buang, ini kita buang, ini kita buang dong. Tinggal 2, 3 atau 4 ya. Kita cek yuk. 3. Penurunan benua selatan atau Gondwana. Masih ingat soal tadi? Ya, yang bagian bawah kan Gondwana tuh. Yang dia terpecah Antartikanya bergerak ke selatan kan? Ya, maka inilah yang ketiga. Lalu yang keempat gimana Kak? Terbentuknya laut dalam di muka bumi. Wah, ini bukan nih deh. Karena terbentuknya laut dalam kan bisa juga melalui gerak orogenesa. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke? Sudah kau pahami? Bisa kamu rasakan? Oke, kakak kasih kamu waktu 2 menit untuk kamu catat di bukumu dan kamu review kembali. Silakan. Oke. Gimana? Sudah? Sekarang kita ke nomor 5. Sampai nomor 4 nih. Tentang ciri-ciri ya. Jadi kalau soal namanya maka langsung kita lihat kembali pertanyaannya apa sih? Oke. Pertanyaannya adalah ciri-ciri planet Jovian. Kamu tahu planet Jovian? Jovian ini adalah artinya raksasa atau besar. Berarti dia nanya nih ciri-ciri planet-planet yang besar. Udah ada di satu, ya kan? Ya. Nah sekarang siapa sih kira-kira yang anggota planet Jovian? Anggotanya yang pertama, yang paling besar adalah betul Jupiter. Berikutnya adalah Saturnus. Saturnus itu bukan planet yang tunangan ya? Tunangan? Iya deh, kan punya cincin. Berarti dia punya cincin. Berarti udah 1 sama 4 nih deh pilihannya. Makanya kita buang deh. Yang nggak ada 1 sama 4 kita buang. Udah ada C. Ini jawabannya. Gimana? Gampang kan? Oke, silakan kamu catat. Kakak kasih waktu kamu 2 menit lagi. Gimana? Oke, kembali lagi deh. Sekarang kita beranjak ke nomor 6. Nomor 6 ini tentang lapisan bumi. Coba perhatikan gambarnya. Dan kira-kira deh, itu tandanya X, itu lapisan apa? Baik. Lapisan bumi dimulai dari yang paling atas adalah kerak bumi, lalu lanjut ke mantel atau selimut, lalu ada namanya
inti luar, dan yang paling dalam adalah inti dalam. Untuk soal kita ini sederhana ya. Kan jawabannya adalah yang inti luar. Oke? Oke. Silakan kamu catat. Dimulai. Udah kan? Oke. Sekarang kita ke nomor 7 deh. Nomor 7 tentang siklus batuan. Masih ingat kan? Siklus batuan. Siklus batuan, semua batuan dimulai dari namanya magma. Gitu ya. Lalu magma itu kan ada di dalam bumi, bukan di luar ya. Nah, ketika magma itu keluar ke permukaan bumi, maka dia akan membeku. Kenapa? Karena magma itu bentuknya cair. Ketika dia keluar ke permukaan bumi, maka dia akan membeku, sehingga dia menjadi batuan beku. Nomor 1. Nomor 2 apa? Nah, batuan beku itu kan bisa saja dia mengalami pelapukan deh, atau mengalami erosi. Lalu dia akan terbawa oleh air, udara ataupun es, dia akan mengumpul menjadi namanya sedimen. Udah ya? Jawabannya ya? Ya, betul. Nomor 2 ini dia adalah namanya sedimen. Kalau nomor 3 apa deh? Nah, sedimen yang terkumpul dia akan membentuk yang namanya batuan sedimen. Lalu batuan sedimen karena pengaruh tekanan sama suhu akan berubah menjadi batuan metamorfik atau batuan alihan. Lalu kalau dia kedorong lagi ke bawah, dia akan menjadi magma kembali. Oke? Oke deh. Silakan catat bukunya ya. Silakan. Sudah ya? Nomor apa deh? Lagi ya. Nah, nomor 8 adalah peristiwa tektonis berupa gerak orogenesa. Orogenesa? Tadi kayaknya kakak sudah menyebutkan ya di nomor sebelumnya ya. Gak apa lah ya. Orogenesa, catatan kita. Orogenesa dapat menghasilkan bentang alam berupa apa deh? Nah, masih kan nggak orogenesa apa aja? Oh ya, betul. Orogenesa yang pertama adanya namanya pelipatan. Bahasa kerennya deh fault. Yang kedua adanya namanya patahan. Apa deh fault. Fault. Gitu ya. Jadi kita cari aja nih bentang alam yang merupakan hasil pelipatan atau merupakan hasil patahan. Palung itu bukan hasil patahan ya, tapi dia merupakan hasil subduksi atau tabrakan double lempeng. Kalau pengangkatan mirip kayak soal sebelumnya deh. Ini adalah namanya heterogenesa. Oke? Nah, kalau yang C, dataran pantai berteras di timur hampir mirip kayak pengangkatan. Kalau bentang alam Berakars, wah ini udah batuannya ya. Makanya paling pas adalah ini deh, yaitu berbentuknya sleng. Kenapa? Karena sleng ini nama lain dari namanya graben, dan semangko adalah nama patahan besar di Sumatera yang membelah Pulau Sumatera menjadi bagian kanan sama kiri kalau beta ya. Oke, silakan kamu catat dulu buku. Mulai. Oke deh. Sekarang kita sudah ke nomor 9. Oke, lanjutkan ya. Pengantar lagi. Lagi-lagi kita cek kalimat soalnya apa sih? Oke, karakteristik tersebut sesuai dengan penampakan intrusi magma. Yang penampakannya disebut sebagai apa? Oke, intrusi magma. Apa sih intrusi magma? Intrusi magma adalah pergerakan magma, tapi dia masih di dalam bumi, belum sampai keluar. Karena kalau sampai keluar namanya ekstrusi. Jadi katakanlah ini adalah magma yang masih bentuknya cair,
maka ketika dia bergerak dia akan membentuk yang namanya batolit yang paling dekat sama magma. Ada ya? Kan? Ini jalannya deh. Nanti ini jawabannya kamu deh. Lalu tanya mana kak? Urutannya dari batolit dia akan naik bergerak ke atas yang membentuk namanya stalk. Gitu. Lalu stalk kalau magma terus lagi bergerak secara vertikal dia disebut sebagai namanya dike. Kalau dia bergerak ke horizontal namanya seal. Oke? Silakan kamu catat di bukumu. Dimulai. Nomor 10. Nomor 10 tentang gunung api. Keren dong? Ya, gunung api merupakan bagian pergerakan magma yang di bagian luar permukaan bumi atau disebut sebagai ekstrusi. Baik, sini bilang gunung api menurut bentuknya, bentuknya ini kita tandain, dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya terbentuk karena materi letusan gunung api yang berupa campuran erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Maka bentuk yang demikian disebut dengan tipe gunung api yang bagaimana? Oke, kita cek ya. Tipe gunung api ada 3 ya. Yang pertama dia namanya tipe perisai. Yang kedua dia namanya tipe maar. Yang ketiga dia namanya tipe strato. Tipe perisai ini dia terbentuk karena erupsinya efusif. Kalau maar ini erupsinya eksplosif atau meledak ya, sampai bumi hancur. Kalau strato, ini campuran ya, campuran efusif dan eksplosif. Tahu jawabannya dong ya? Ini dia jawabannya. Oke, silakan catat lagi di buku. Mantap. Oke deh. Lanjut nomor 11 ya. Masih dengan gunung api. Nomor 11 bilang tipe letusannya. Tipe letusan yang ditandai oleh dapur magma yang sangat dangkal. Jadi kantong magmanya dangkal deh, rendah amat. Tekanan gasnya rendah dan lavanya cair encer. Ya. Nah, tipe letusan ini biasanya ini kayak di Pulau Hawaii. Kamu tahu kan Pulau Hawaii? Ya, di Pulau Hawaii itu dia banyak kawah atau banyak gunung yang lava itu keluar gitu aja. Jadi kamu bisa jalan di sebelahnya lava loh ya. Ya, karena dia bersifat cair dan encer. Maka untuk jawaban nomor 11 dia adalah tipe Hawaii. Dia tidak meletus tapi efusif, keluar gitu aja. Itu banyak di Kepulauan Hawaii. Oke? Tetap ya. Ya deh, kembali lagi masih dengan soal tentang gunung ya deh. Jangan bosan-bosan ya soal tentang gunung karena memang banyak soalnya. Betul ya? Kita cek ya. Nomor 12. Perhatikan gejala vulkanis berikut ini. Sudah? Lihat pertanyaannya. Yang merupakan ciri-ciri gejala perang vulkanis. Berarti sudah apa belum? Ya benar. Kalau pra vulkanis berarti sebelum. Artinya sebelum dia meletus ya deh. Atau dia namanya erupsi. Oke, kita cek. Oke. Umumnya gunung yang akan meletus atau erupsi dia ditandai dengan beberapa gejala alam. Antara lain, yang pertama adalah keringnya sumber air dan matinya pepohonan. Kenapa? Karena kan magma makin bergerak ke atas deh. Ketika dia makin bergerak ke atas, berarti kan hawa panas dari dalamnya kan ke
ke bawah keluar atau terasa sampai ke permukaan, sehingga yang tadinya ada sungai dia akan menguap airnya dan dia mengering, lalu pepohonannya juga akan mati. Lalu ada juga namanya gempa tremor. Kenapa? Karena ketika magma bergerak dia akan mendesak batuan-batuan di atasnya, sehingga terjadi getaran-getaran di sepanjang badan magma. Badan gunung, maaf ya. Lalu badan gunung jadi tambah gede, kayak kakak. Ini dan udah dapat belum jawabannya? Ada nggak? 1, 4 sama 6. Ada? Yang mana? Itu. Ini C ya? Iya, kamu benar. Oke? Catat ya. Oke, balik lagi. Sudah 13. Masih tentang gunung lagi deh. Iya. Jadi di sini ternyata ada dampak positif dari letusan gunung api. Jadi tidak selamanya letusan gunung api itu membawa dampak negatif saja. Ada juga dampak positifnya. Kita cek ya. Ya, pertama adalah abu vulkanis yang dikeluarkan gunung api dapat menyuburkan tanah pertanian. Ini benar sekali loh deh. Kenapa? Karena kan gunung membawa magma, melepaskan magma atau material gunung api yang lainnya. Itu penuh dengan mineral-mineral dan sangat subur bagi tanaman. Maka poin pertama ini benar. Lalu yang kedua, lava pijat menghanguskan. Oh, bukan positif deh, ini namanya negatif. Maka ini kita silang ya. Daerah gunung api dimanfaatkan untuk pariwisata karena berdaya sejuk. Kamu nggak deh sama manfaat vulkanisnya? Nggak ya? Tagin aja ya, kalau ragu-ragu. Berikutnya adalah lahar dingin menerjang. Wah, udah menerjang deh, berarti kurang bagus ya. Dia berarti bukan positif, tapi negatif. Ini kita buang. Lalu magma yang dikeluarkan gunung api banyak mengandung mineral logam. Ya, ini juga bisa. Berarti yang ada pilihan 1 sama 5 nih. Kalau ini kita ragu-ragu, kita lihatnya 1 sama 5. Kita cek mana 1 sama 5. Oh, ini deh. Udah? Oke, silakan catat. Kamu balik lagi deh. Sekarang sudah beralih, nggak gunung lagi, tapi tumpah deh. Ya, di sini kakak mencatat ada gempa yang menguncang wilayah Kabupaten Sukabumi terjadi pada tanggal 16 Maret ya. Dia bilang epicenter gempa terletak pada koordinat itu dan hiposentrumnya pada kedalaman 28 km. Epicenter ada deh. Masih enggak? Ya, jadi pada gempa ada, katakanlah ini adalah permukaan deh, permukaan bumi. Kalau di sini adalah sumber gempa yang disebut sebagai hiposentrum, maka daerah atau sebuah titik yang di atasnya ini disebut sebagai epicentrum. Berarti epicentrum adalah pusat gempa yang terletak di permukaan bumi. Gimana? Sudah kamu catat? Oke, catat ya. Oke. Terakhir deh. Ya, terakhir nomor 15 maksudnya. Ya, nomor 15 tentang bencana tsunami yang terjadi di Aceh. Pernah tahu kan ya? Itu tahun 2006 deh. Itu meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena banyak ratusan keluarga kita di Aceh itu banyak yang meninggal deh. Dan itu adalah salah satu tahun duka untuk bangsa Indonesia. Dan setiap tahun pasti diperingati deh. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Coba kita cek soal ini ya. Banyak korban yang tersambut tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi dengan magnitudo 9. Magnitudo 9 ini sangat besar loh deh. Makanya banyak korban jiwanya. Nah, jenis gempa yang menyebabkan gelombang tsunami ini adalah jenis apa? Nah, perlu kamu tahu bahwa gempa yang menyebabkan tsunami di Aceh itu merupakan gempa tektonik
yang berada di dasar pertemuan beberapa lempeng, ya, antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Itu dia. Jadi nomor 12 ini jawabannya adalah yang ini dia. Ya, karena oke, udah, catat ya. Oke deh, itu 15 soal pertama kita dalam persiapan PTS. Nantikan video berikutnya ya untuk menyelesaikan seluruh materi persiapan PTS kita. Oke, jangan lupa like dan share video kita dan pastikan kamu subscribe, tenang. Dan jangan lupa pencet juga loncengnya supaya kamu dapat informasi lebih awal tentang video-video berikutnya. Oke, salam sang juara.